Alhamdulillah, kita kembali ditakdirkan oleh Allah untuk bersama-sama ala barokah dan pembacaan sholawat dengan wasilah Maulid tiba. Semoga ini semua menjadikan kita dimudahkan dalam mengerjakan amal soleh dan dimudahkan untuk terhindar daripada perkara-perkara yang sia-sia. Karena tujuan dari majelis adalah meninggalkan sesuatu yang sia-sia atau dijaga dari sesuatu yang tidak bermanfaat, dan ini semua juga bisa menjadikan kita alasan untuk qiyam sholawatan. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai manusia itu perlu renung atau introspeksi diri, perlu ingat-ingat supaya apa? Supaya kita uripe beli kebablasan atau hidupnya tidak sekarang dewe. Bahkan kita harus koreksi diri. Hasibu qabla an tuhasib. Apa? Kita dianjurkan untuk mengkoreksi diri sebelum kita nanti dikoreksi. Kita supaya meneliti diri sendiri sebelum nanti diteliti. Jadi sebelumnya kita di akhirat dikoreksi, diproses, masih mending kita memproses diri sendiri, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu manfaat beli, beruntung beli, apa mana? Berpahala tak beli. Nah, itu bisa tahu kita manfaat atau tidak, menguntungkan atau tidak gerakan dan penglihatan kita, ya kita tentu harus membaca dan mendengarkan daripada nasihat-nasihat yang bersumber daripada Rasulullah SAW atau manusia-manusia pilihan setelah Rasulullah, para sahabat, tabi'in, auliya, sholihin, dan ulama yang mengamalkannya. Nah, di antara nasihat ulama yang bisa menjadi kita untuk mengkoreksi diri itu, man taraka fudulan nadhari muniha khusyu'al qalbi.
Dikatakan man tarka fudulan nadhari muniha khusyu'al qalbi. Ya. Siapa yang meninggalkan penglihatan yang tidak perlu, maka dia akan diberi kekhusyuan dalam hati. Jadi kalau kita meninggalkan penglihatan yang tidak perlu, kalau kita tidak dijor matanya, kalau kita tidak membebaskan matanya, maka dia akan diberi kekhusyuan dalam hati. Tenang uripe ora kepikiran. Ya. Kenapa? Beli dijor matanya, tidak dilampiaskan segala macam keinginan matanya. Ya. Jadi pengen lem, koreksi sedikit. Mau melihat, diperenungkan dulu, perhatikan dulu. Iki gawe apa? Kenapa? Karena mata itu bisa mempengaruhi hati. Ya. Apa? An-nadratu tazru'u fi qalbi syahwat. Penglihatan itu bisa apa? Memunculkan keinginan dalam hati. Jadi keinginan kita, ngayal kita, renungan kita, kepengenan kita itu bisa timbul karena pandangan mata. So, apa-apa sampai pengen iku pasti jalannya mata dulu. Jalannya mata dulu. Jika melihatnya sesuatu yang manfaat, maka kita akan melaksanakan kemanfaatan. Jika kita melihatnya sesuatu yang tercela, maka kalau kita tidak kuat akan melakukan ketercelaan. Nah, seperti di sini, kita melihat teman kita berdiri, ada yang mengangkat tangan, ada yang apa? Ada yang merenung, ada yang menundukkan, ada yang berteriak sholawat, maka kita akan terbawa dengan hebahnya. Kita akan terbawa dengan sakinahnya, dengan apa? Dengan ketenangannya, dengan hebah keagungannya. Ya. Tapi setelah selesai, terus kita ngobrol, mulai HP betul, kerip di tangannya, pengen ikutan buka HP. Nah, itu mata bisa mempengaruhi keinginan dalam hati. Ya, jadi kita kalau pengen tenang, khusyuk, beli kepikiran, pengen kan, pengen pun, pengen mangan kan, pengen mangan pun, pengen belanjakan, pengen belanja pun, ya wis aja kakek dalam gulak di kerak pikiran nafsu, aduh sendasnya belenger, pengen tekukin, beli kesampean, pengen tukun beli orang duit dalam motor ngenas ngeleng HP wis pecah, bakalan tenang hidupnya. Jadi kalau ingin tenang, wis aja fudul aja, jangan pengen melihat sesuatu yang tidak perlu, ya. Apa? Jangan melihat sesuatu yang tidak perlu. Beli perlu, wis. Jadi pengen apa-apa kudu anu perlu, pengen apa-apa kudu anu hajat, pengen apa-apa kudu ada alasannya. Jangan nganggur atau jangan asal pengen. Nah, kenapa? Karena wong sing terpengaruh dengan keinginan itu orangnya apa? Diperbudak oleh nafsu. Beli bakalan cukup, beli bakalan perangkat. Kebutuhan dan keinginan itu beda. Kalau kebutuhan sudah, butuhnya apa? Butuhnya bisa berjalan, butuhnya sampai situ sudah. Apa butuhnya? Wis motorkin wis cukup, ya kan? Duit semennya bukan cukup. Kalau sekedar apa? Butuh, tapi keinginan, ya wis
tidak akan ada habisnya ya. Sekedar untuk telepon ya wis, sekedar untuk telepon HP, sekedar untuk moto ya wis, tapi kepengenan ya. Pengen variasi, pengen action, pengen gaya, pengen hebat, pengen puas. Nah, ini jadi supaya jaga mata aja dijor, dijor. Jadi setelah bapak kan sih dijor, jadi sampai dilampiaskan. Untungnya mau sinahan mata. Tadi untungnya khusyuk, tenang berikan. Karena juga ayyum ri'in istahad syahwatan faradda syahwatahu wa athara ala nafsihi ufirona. Jadi maksudnya siapa orangnya yang tergiur, digoda dengan nafsunya yang haram, namun ia mampu untuk menolaknya. Bisikan nafsu syahwatnya pengen sesuatu yang haram, tapi dia tahan, dikuat-kuatkan supaya tidak melakukannya. Supaya diterjerumus dengan bisikan nafsu. Maka intinya dosa-dosanya akan diampuni. Jadi pengen dalam Facebook isinya bisa bahasa Instagram aduh pengen nih, terus kita tahan, terus kita tidak melakukan, maka diampuni dosanya. Kenapa? Afdhalul amal itu tarkul ma'asyid. Paling utamanya amal itu meninggalkan maksiat, dan paling beratnya amal juga meninggalkan maksiat. Ake wong sing sholat, ake wong sing jamiahan. Banyak orang yang ziarah kubur, banyak orang yang yasinan, banyak orang yang ngajar, banyak orang yang mengetahui ilmu, tapi banyak juga dia melakukan maksiat. Ya tidak, sholat disia-siakan, apalagi mata diumbar, ngomong asal metu. Jadi iki wong sing wong sing ninggalaken maksiat iku paling berarti amalan, tapi paling mulia, paling bagusnya ketaatan aja. Tapi di antara ketaatan yang paling utama itu tarkul ma'asyid, meninggalkan maksiat. Jadi dengan belinggung mata, maka kita akan akan tenang. Ya. Bahkan wong sing melakukan sesuatu yang tidak perlu, mandang tidak perlu, melakukan sesuatu yang tidak perlu, maka orang tersebut adalah orang yang lagi dicuekin Gusti Allah. Ya. Awas, jangan nyangka jika kita melakukan suatu malayani, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang tidak ada nilainya, yang tidak menimbulkan barokah atau pahala, maka sebenarnya kita lagi ditinggalkan oleh Allah, dijauhi oleh Allah. Jadi jangan lagi YouTube atau lagi Facebook sing dewek asal buka, asal baca terus, padahal ada kewajiban. Kiki kerja ada kewajiban, mau ngajar ada kewajiban, mau deres Al-Quran banyak kewajiban, mau bantu orang tua tapi dia ngecor. Ngerti ngecor? Maukah menjerumuskan diri dalam sesuatu yang tidak manfaat?
maka orang tersebut sedang apa? Lagi dilalaikan atau lagi ditinggalkan oleh Allah. Nah, siapapun kita, ya, siapapun kita, jadi lagi skarpe, maka kita lagi jauh dengan Gusti Allah. Jadi hati-hati, ya, hati-hati. Jadi seperlunya baik, sepentingnya baik, sehajatnya baik. Insya Allah kita akan tenang dan parak senang nih Gusti Allah. Apa? Beli melakukan pandangan yang apa? Yang tidak perlu, ya. Kenapa? Apa tadi? Bakal ditinggalkan Gusti Allah. Itu sing paling memabutkan, sing paling bahaya. Lamun ditinggal Gusti Allah, lamun apa? Dicueki oleh Allah, maka ia bakalan tenang, tidak bakalan khusyuk. Ngajar inginnya cepat, sholat inginnya cepat, ngaji inginnya cepat, Facebookan sejam 2 jam, baca Quran pengennya 2 baris 3 baris. Nyata beli, ya nyata. Wong sing apa? Orang yang ngecor, orang yang melampiaskan apa? Perkara yang tidak perlu, ya. Orang yang menjerumuskan waktunya dengan sesuatu yang tidak perlu, maka waktunya akan sia-sia dan melakukan ketaatan. Itu sumpah pegel, capek, malas orang yang kenapa? Ya hijab, itu adalah hijab, ya. Kenapa? Karena paling bahaya dan paling ditakutkan oleh ulama itu terhijab. Terhijab apa? Terhijab dengan Allah dari nikmatnya ibadah, dari nikmatnya takwa, dari nikmatnya apa? Bakti. Maca Quran begelepok, padahal rong baris, setengah baris atau sekaca. Biar menit, 15 menit tidak nyampe, 10 menit. Jadi Facebook, YouTube berapa menit? So buktikan. Ngajar sejam 2 jam, Facebookan sehari semalam, ya itu. Lagi apa? Lagi dihijab Gusti Allah. Bagaimana muridnya mau manfaat, bagaimana muridnya mau futuh, bagaimana muridnya mau cepat bisa. Guru ekrawat, yang muridnya kaya. Ya. Ala kulihan kita bakal pengen manfaat, ya wis. Ya, dakwah utama Imam Haddad apa mau ucapan apa ini? Seorang guru itu bukan hanya nerang-nerang, tapi action, ada action. Sampean gue anak, pengen anaknya nurut, berapa beli sok main game, ya actionnya sampean aja HP-an dengan anak. Ngerti kok? Anaknya pengen seneng maca Quran, sampean game ngaco, ngayal, ya. Kenapa? Lisan hal itu lebih utama, lebih manjur, lebih berfungsi, ya, daripada lisan yang bangsa ucapan saja. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat, yang disampaikan bisa menjadi kita introspeksi diri. Ini ucapan daripada manusia pilihan, ya.
Rasulullah SAW. Itu asarus sahabat, ucapan dari sahabat. Saya menukil supaya kita semua bisa apa? Hati-hati jalani. Urip ya aja ngelakukan perkara sing sia kerasa beli maca Quran angel kerasa beli kerasa beli wiridane males sholat langsung setengah dulu berkat alhamdulillah. Bagaimana maca Quran malas wiridan sholat amal sholatnya juga nambah amin. Kenapa? Ya itu. Jadi pengen khusyuk ibadah, pengen tenang ngajare, pengen tenang baca Qurannya, pengen manjur doa. Apa mau? Jangan kebiasaan melakukan perkara yang sia-sia. Jadi mungkin wis ayo imsak sampai imsak makrab puasa apa? Puasa HP sing sia aja terus wis waktu ikut nafis la tasrifu illa nafis waktu itu berharga, jangan gunakan kecuali untuk sesuatu yang berharga. Moga-moga disampaikan dan yang mendengarkan bisa menjadikan kita di ampura dosa. Yang karena kita majlis zikir, majlis ilmu adalah dilebur dosa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Astaghfirullah min qawli